Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan ngobrol bareng Blog Fam. Kali ini kita akan ngebahas mengenai ngobrolin dunia ilustrator. Oke. Halo, terima kasih yang udah gabung. Ada Mbak Vi, ada Kang Iwok. Oke, kita masih menunggu Mbak Putih Puar, seorang ilustrator yang karyanya itu benar-benar menginspirasi kita semuanya. Salah satu yang luar biasa itu adalah ketika Mbak Putih ini bergabung dalam tim. Halo Mbak Putih. Tim dalam film Imperfect. Oke, kita sudah ada Mbak Putihnya. Halo. Halo Mbak Putih. Halo Apa Mas kabar? Salman, baik. Wah, pertama kali ini ya kita bertemu online. Iya, komunikasinya kita via DM dan via WhatsApp. WhatsApp ya, Mbak ya. Iya. Gimana nih Mbak kabarnya untuk kan belakangan ini nih pandemi nih, gimana kabar ya keluarga, terus pekerjaannya gimana sih? Mm-mm. Sehat-sehat sih, alhamdulillah. Apa namanya? Alhamdulillah. Ya kita suami juga kerja dari rumah. Kita meminimalisir keluar-keluar, tapi Iya. ya kalaupun keluar dengan protokol yang udah dianjurkan, pakai masker, bawa hand sanitizer dan lain-lain lah Iya. gitu. Jadi lumayan ini ya, lumayan kalau pertimbangan Wah, untuk keluar itu lumayan ya. ada Om Rane nih, Om Rane, Oh iya, lalu ada Mbak Vi, ya ampun, ini banyak-banyak ya. yang Banyak mengetahui senior. kelabilanku di blog sejak kecil. Oh iya, Mbak Putih kan juga ternyata ngeblok juga ya. Saya baru tahu kalau Mbak Putih itu ngeblok gitu. Makanya Itu diajakin sama Mbak Vi malam ini. iya, itu bisa diceritain nggak kalau misalkan blognya itu isinya apa, atau memang sebelum ke dunia ilustrator ke blog dulu, atau kenal dunia ilustrator dulu atau ngeblok dulu nih ya. Kalau aku sebenarnya udah ngeblok itu dari tahun 2002. 2002 Oh, 2002. mulai Wow, lama ya. 2002 lalu tapi baru yang kayak bergaul bergaul apa kayak tahu komunitas-komunitas gitu mungkin di 2003 2004-an gitulah. Terus apa namanya, Hmm. sempat ikutan blog fam, sempat ikutan lomba nulis untuk cerita anak juga waktu itu sama Mas Iwok gitu-gitu. Oh ya, Um, Kang Ibu ya. Iya, Apa iya. namanya? Jadi memang sebenarnya tapi sebenarnya kalau suka gambar udah dari Hmm. udah dari SD sih sebenarnya sukanya SD gitu. ya. Udah Hmm. dari SD suka gambar, cuman apa namanya? Lebih banyak nulis. Jadi nulis sama gambar nih kayaknya satu apa kayak barengan aja gitu. Kadang aku gambar, kadang aku nulis. Baru di 2014 aku mulai buka jasa ilustrasi gitu. Oh, oke. Kita balik ke dunia ilustrator. Itu kan aku dengar-dengar eh, beda banget ya antara pendidikan yang ditempuh dengan profesi yang sekarang gitu. Kalau nggak salah Mm-mm, geologis, betul ya geologis.
Betul, Nah, itu betul. kenapa kenapa berpindah dari geologis ke ilustrator gitu? Eh, sebenarnya memang dari dulu aku tuh emang waktu mau ngambil jurusan kuliah emang kayak kepengen sih yang jurusannya desain grafis, Mm-mm. FSRD gitu-gitu. Tapi orang tuaku Yap. cukup konservatif dan dia bilang nanti mau kerja di mana gitu. Itu kayaknya standar ya, dan itu menurut aku Iya, sangat dimengerti betul. pada zaman tersebut. Karena kalau dipikir-pikir kan kalau Betul. zaman dulu nih, sebelum zaman internet kayak sekarang, kayaknya orang tuh ilustrasi ditaruh di mana sih? Paling di majalah. Majalah tuh juga terbit paling Iya, betul. seminggu sekali, dan itu pun juga kayaknya harus kayak ilustrator yang udah punya nama atau udah punya koneksi dulu gitu kan, baru bisa masuk ke Ya. koran, majalah. Jadi menurut aku itu reasonable banget orang tua aku kayak gitu. Jadi aku masuklah apa namanya geologi. Lalu aku juga tahun 2007 mulai kuliah, 2011 lulus, mulai kerja jadi geologis. Tapi Mm-mm. apa namanya memang emang tetap sih selama aku kerja itu aku suka apa ngeblog ilustrasi sampai kayak orang-orang di kantor tuh tau lah aku tuh hobinya kayak bermain internet dan kayak suka bikin doodling atau Mm-mm. bikin desain gitu-gitu. Baru di 2014 aku nyoba apa kaki ada di dua bidang jadi geologis juga tapi kalau Oh, malam aku nerima orderan gitu sih alasannya juga terus begitu akhir 2016 aku hamil aku kan di Balikpapan dulu dinasnya terus suami oh di di Jakarta Balikpapan. Oke. jadi sebenarnya kalau yang Bolak-balik. membuat benar-benar pindah jalur itu adalah ya karena family reason karena hamil waktu itu. Oh, jadi memang apa ya? Karena banyakkan waktu di rumah dan vakum sempet kayak cuti hamil atau cuti melahirkan ya. Iya betul Mm-mm. ya, bro. Jadi itu digunain waktunya untuk nerima klien ilustrator juga gitu. Enggak sih, jadi dari kan aku Kan? itu hamil 2016, tapi dari Hmm. 2014 itu karena aku nikah, terus Hmm. jauh-jauhan sama suami, aku juga mikir nih kayaknya harus ada hal yang aku coba tekuni nih gitu. Nanti kalau misalnya mau Ya. nanti dari rumah ada minimal yang nggak ada sesuatu lah yang aku lakuin gitu karena Hmm. ya untuk kesibukan walaupun sebenarnya jadi ibu rumah tangga itu sibuk banget sih aku tahu Iya. tapi sebenarnya mungkin kayak untuk apa ya pencapaian atau mungkin nambah penghasilan Hmm. itu yang dulu kepikiran aku di 2014 jadi di situ aku udah mulai nerima order-order biasanya sih waktu Iya. itu kayak gambar untuk kalau ada yang kado nikahan atau ulang tahun anaknya atau Hmm. wisuda. Lalu Ya. waktu itu lagi lumayan 2014 itu adalah di Balikpapan tuh mulai booming orang usaha UMKM makanan tapi jualannya via Instagram. Nah, jadi mereka kan butuh Oh, kayak jadi logo gitu, stiker. Nah, disitulah aku mulai hmm. kayak, oh ya mau nggak dibikinin desain, harga harga seadanya, tapi juga waktu itu aku juga masih belajar Oh, kan, gitu juga masih ngeraba-raba. Jadi di situ sih mulainya. jadi bisa dibilang klien pertamanya itu dari UMKM itu ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Betul. Iya. Mm-mm. Dan kalau ditilik berarti UMKM pada saat itu udah lumayan mulai concern untuk ini dong ya, maksudnya Branding. oh bikin logo, ya branding, bikin itu terus koneksinya itu dari mana kalau misalkan boleh tahu apakah dari teman Awalnya. ataukah dari uh, Awalnya klien sih dari UMKM-nya? dari Instagram. Dari Instagram Hmm. kebetulan di Balikpapan tuh dulu ada bukan dulu sampai sekarang ada kayak yang hits banget namanya Dapur Balikpapan. Dapur Terus balik. jadi emang si akun itu kan kayak jadi referensi untuk orang-orang yang bisnis makanan atau konsumen yang kayak ini makanan apa nih yang enak. Nah, Oh, banyak I dapat dari situ see. sih aku kenalan sama namanya Gary. Jadi emang sebenarnya dari teman sih intinya adalah dan mulut ke mulut. Kadang orang tuh suka suka berpikir bahwa
punya Instagram yang banyak followers itu menjamin banyaknya order atau konsumen. Aku pribadi Yep. sebenarnya nggak setuju karena aku mulai dari awal banget dan Mm-mm. mulut ke mulut. Jadi kalau yang orang bilang sebenarnya the power Oh of mulut ke iya. mulut itu, even di zaman yang sekarang orang selalu bilang Instagram makin banyak followers, makin banyak pembeli, sebenarnya tetap the power of mulut ke mulut itu itulah yang menurut aku di awal membuat aku jadi Mm-mm. kayak bisa punya dalam tanda kutip klien, tapi yang juga akhirnya latihan gitu. Aku ngeliat oh kalau ketemu customer, kalau orang mesen ilustrasi tuh biasanya yang mereka pengen apa sih, yang mereka keluhin tuh apa sih gitu, kayak gitu sih. Oke. Berarti memang walaupun zaman seperti ini sosial media sudah ini, the power of mouth itu masih masih inilah ya istilahnya, dan rekomendasi lah ya istilahnya. Oh ini kemarin dari Mbak Putih, sekarang Mm-mm. temannya lagi. Jadi Mm-mm. makin bertambah gitu ya. Betul, betul begitu. Oh ya, sebelum kita bertanya-tanya lagi, saya mau ngingetin kalau misalkan ada penanya yang Wah, terbaik, ini ada nanti masuk. ada hadiah berupa speaker Bluetooth Wow, ya. keren banget. Nanti ada ini, nanti kita kulik-kulik nih siapa yang penanya yang terbaik lah ya. Nanti ya Mbak Putih ya. Mm-mm. Oke, kita lanjut ngobrolinnya lagi. Kalau bisa dibilang berarti mulai ke ilustrator, kemudian titik mulanya ada inspirasi dari mana sih datangnya, atau misalkan dari teman, atau ada idolanya yang kemudian apa ya tertarik dengan ilustrator juga, atau inspirasinya datang dari mana sih kalau misalkan beralih dari geologis ke ilustrator itu? Kalau titik sampai aku bisa bilang mungkin titik mulanya tuh adalah aku bikin Instagram @byputih ini. Jadi sebelumnya aku punya Instagram pribadi yang untuk Yep. teman-teman, keluarga gitu-gitu. Ya. Jadi Hmm. aku mulai bikin Bayi Putih ini tuh sebenarnya uh, lebih ke apa ya? Dulu sih memang udah mulai ada Ya. ilustrator-ilustrator atau artis yang Ya. main Instagram terus ngupload foto-fotonya, foto-foto karyanya. Lalu kalau tapi aku nggak tahu kenapa ya tahun 2014 itu ngide aja karena orang kan banyak yang bisa desain grafis. Desain grafis itu maksudnya kayak ngatur-ngatur layout pakai Hmm. Photoshop atau font. Tapi kalau gambar itu kan sesuatu yang nggak semua orang bisa kan gitu. Jadi aku tuh mikir gimana kalau aku jualan ilustrasinya aja gitu. Jadi orang itu bisa templokin Oh, aja walaupun mereka pakainya di PowerPoint kah atau di Photoshop kah gitu. Nggak tahu sih ide itu terus aku mulai aja gitu kayak bikin price list, bikin ya itu juga awalnya ngide-ngide aja gitu. Coba-coba trial error. ternyata berhasil. It works. Alhamdulillah. Dan makin banyak ya. Mulai dari itu kemudian the power of mouth itu tadi. Ya abis itu Gitu. setelah punya lumayan lumayan apa customer tetap, memang Client abis itu ya. banyak klien datang dari Instagram gitu. Oh, setelah ini juga di maintenance di Instagram gitu ya. Jadi saling Mm-mm, saling inilah ya mengisi gitu Jadi antara the kalau power. Hmm. sekalipun udah punya Oke. follower di Instagram, sebenarnya kalaupun kita kerja, menurut aku kita harus kasih 100% bahkan lebih ke klien kita ya supaya karena klien itu kan juga saling ngobrol kan, saling ngomong gitu atau agency gitu. Sampai sekarang pun kalau dulu skalanya UMKM sering Hmm. bazar bareng, ya sekarang pun juga aku banyak kerja bareng agency, bareng brand, ya mereka tuh juga akan ngobrol. Kalau misalnya kita juga udah kelihatan orangnya kurang profesional atau males-malesan, ya mereka tuh juga pasti nama buruk tuh akan gampang juga kedengeran Ya. beredar lah gitu di industri kreatif ini gitu. Jadi at least kita bisa menjaga profesionalisme sama kualitas yang kita udah ini ya, maksudnya
kan kita udah ada nama dan kita juga harus kayak 100% di karya kita gitu ya Pak. Dan Betul. di luar dari itu, aku juga baca ternyata Mbak Putih juga udah ngeluarin buku nih, ya kan? Mm-mm. Selain ilustrator, ternyata juga penulis gitu. Itu bisa diceritain ya sih Pak, apa yang ditulis dan ilustrasinya itu berarti bikin sendiri dong? Gitu. Mm-mm. Aku punya dua buku sejauh ini, Ya. namanya Happiness is Homemade sama Komik Persatuan Ibu-Ibu. Kalau yang Happiness is Homemade itu sebenarnya menggambarkan tentang kebahagiaan-kebahagiaan kecil yang kadang kita suka mikir kalau kebahagiaan tuh harus pergi ke Disneyland atau Ya, punya mobil baru gitu. Padahal sebenarnya mungkin ya, kebahagiaan itu bisa kayak sesederhana kayak kita udah lama nih nggak pakai baju ini, ternyata nemu duit 20.000. Itu kan happy kan? Maksudnya tuh ya happy banget. kebahagiaan kecil yang suka Ya. kita lewatin gitu. Terus udah gitu uh, yang komik Persatuan Ibu-Ibu sih itu isinya curhatan tentang aku waktu itu Hmm. menjadi ibu baru, terus kayak stres, tapi kadang aku suka upload komik-komik di Instagram dan ternyata dari orang-orang itu banyak yang uh, kayak iya Mbak aku juga gitu kok gitu sesama ibu-ibu gitu. Terus akhirnya diterbitin sama Bentang Pustaka. Jadi eh, kayak semacam apa ya? Jadi bisa dibilang ini rangkuman dari beberapa tulisan yang di blog juga atau yang Happiness is Homemade? Enggak sih, kalau blog aku tuh sebenarnya karena berarti sekarang udah jalan 17 tahunan ya. Itu jadi Wow, emang iya. ngerekam berbagai macam fase kehidupan gitu sih dari yang kalau dulu waktu ABG ngomonginnya apa, lalu sekarang jadi ibu-ibu juga udah pasti beda banget kan ngomonginnya apa gitu. Betul. Hmm. Jadi nggak dari blog sih sebenarnya. Cuman kalau yang komik Persatuan Ibu-Ibu banyak dari konten Instagram. Kadang aku tulisin juga di blog versi panjangnya. Tapi Hmm. begitu jadi komik ya udah jadi komik aja gitu. I see. Kayak kalau misalkan ini kan related banget ya yang Happiness is Homemade ini kadang kita lihat rumput tetangga itu lebih subur, lebih hijau, lebih subur, terus punya mobil baru tetangga kita panas, terus ada yang keluar negeri kita nggak happy gitu. Itu Hmm. gimana sih caranya kita merilis apa ya kebahagiaan kita sendiri itu menurut Mbak Putih gimana kalau versi Mbak Putih sendiri? Aduh, menurut aku kayak sejak aku bikin Happiness is Homemade, dari pertama kali aku nulis sampai hari ini, aku tuh sangat tertarik dengan topik kebahagiaan. Jadi aku Hmm. kadang-kadang baca buku, kadang ngobrol sama orang-orang, aku juga ngobrol sama sesama ibu-ibu gitu. Sebenarnya apa namanya? Kenapa sih kita tuh suka nggak happy sama kehidupan kita gitu? Karena memang biasanya Hmm. manusia itu akan cenderung mencari apa yang belum ada gitu. Jadi instead of ngelihat apa yang kita udah punya, kayak Punya kalau betul. pergi ke mall ya kan, kita tuh pasti misalnya ngelihat deretan tas, pasti ih itu Diskon, lucu ya karena kita diskon. belum punya gitu. Nah, Ya betul. nah jadi sebenarnya ini memang hal yang mungkin gampang diteorikan, tapi mungkin nanti harus banyak latihan sih gitu untuk sebenarnya ngelihat apa yang udah kita punya. Ya bersyukur klise, tapi emang kadang-kadang mungkin ada satu halaman di Happiness is Homemade yang aku bilang adalah kan orang banyak yang bikin bucket list kayak hal-hal Ya, yang pengen mereka capai sebelum wishlist. umur berapa, ya Hmm. kan? Nah, di buku Happiness is Homemade aku bilang coba bikin yang namanya reverse bucket list. Jadi instead of nulis dan ngecek apa yang Ya. kita belum Hmm. belum centang, coba tulis hal-hal apa yang menurut kita itu Sudah. pencapaian. Iya, sesederhana misalnya lulus Itu. kuliah. Itu kan mungkin kata orang, lulus kuliah itu kan kewajiban, tapi kan sebenarnya itu pencapaian gitu. Kadang
karena kita Betul. tuh sibuk ngejar orang tuh harus apa, kita jadi lupa sebenarnya kita tuh juga punya pencapaian yang sebenarnya bikin kita bangga. Itu satu tips yang gampang sih kayaknya bisa bikin reverse bucket Luar list. biasa ya. Jadi kita daripada kita apa ya nggak melihat ke atas, mending kita ke bawah aja ya kali ya. Jadi kita udah Mm-mm. kayak ternyata Atau lebih beruntung ya, lah kita. atau mungkin juga lihat ke sebenarnya kita ini mau ngapain. Kadang-kadang aku kalau ngobrol sama ibu-ibu, ibu-ibu itu ini tanpa mendiskreditkan ibu-ibu ya, karena aku sendiri juga ibu-ibu. Kadang kalau aku Iya, ngobrol iya. gini, ibu-ibu kalau ibu yang bekerja di kantor kayak aduh ngerasa bersalah ninggalin anaknya di rumah, nggak bahagia. Tapi ibu yang di rumah juga kadang-kadang ngelihat ibu-ibu yang kantoran di Instagramnya lagi Nggak necis, bahagia lagi bisnis juga. trip, nggak bahagia juga. Nah, jadi kita tuh suka ngelihat apa yang nggak ada, tapi kita lupa sebenarnya kita kan udah membuat pilihan. Apa sih tujuan Hmm. kita? Kenapa sih kita milih bekerja? Kenapa sih kita milih jadi ibu rumah tangga gitu? Menurut aku itu hal-hal yang kadang orang tuh suka lupa untuk mempertanyakan apa sih yang sebenarnya saya pengen, apa sih yang sebenarnya saya cari. Gitu. Itu sih kayaknya itu hal yang sering aku bahas di konten dan juga di buku Happiness is Homemade. Luar biasa. Kayaknya mesti harus ini ya, harus banyak bersyukur, banyak belajar lagi. Apalagi masa pandemi kayak gini, kalau misalkan kita nggak bersyukur, kayaknya lebih lebih frustasi, lebih ini lagi. Oke. Nah, dalam apa ya, kan kemarin sempat baca-baca juga ternyata Mbak Putih ini menang penghargaan di International Emmy Award Mm-mm. 2018. Nah, ini kadang suka ini nih, suka ke ketuker sama yang Emmy apa ya, itu penghargaan yang dia film atau musik ya kalau nggak TV, salah. TV. Enggak, jadi Iya. gini. Ini emang Hmm. kebiasaanya orang, aku suka harus ngejelasin dulu. Jadi Emmy Award itu adalah penghargaan yang diberikan kepada insan pertelevisian di Amerika. Jadi Sampai televisi. ada Emmy Award, terus mereka tuh ada Prime Emmy, Emmy siang, ada yang Nighttime Emmy. Jadi emang udah Oh, banyak apanya ya, banyak branchnya. Nah, salah satu branchnya itu ya, adalah International Emmy Award karena orang Amerika pasti. merasa nih, wah selain gue menilai yang ada di dalam negeri, gue juga harus menilai insan pertelevisian di kancah internasional. Jadi ada yang namanya International Emmy Award. Itu untuk semua program di luar Amerika. Nah, salah satu program dari International Emmy Award ini itu adalah mereka pengen menjaring bakat-bakat muda, makanya mereka punya program namanya GCS International Young Creatives Award. Itu untuk orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun, itu dibikin lomba untuk Oke. membuat video 1 menit, 1 menit aja, karena Satu dianggapnya menit aja. untuk yang non profesional gitu ya, gimana caranya supaya mungkin yang non profesional ini bisa terjaring untuk jadi lebih profesional di negaranya gitu, di seluruh dunia. Nah, jadi di situ tahun 2018 aku menang karena aku membuat animasi dari ilustrasiku. Gitu. Gitu penjelasannya. Oh, jadi bisa dibilang ini semacam apa ya, di luar dari profesional, dan itu di seluruh dunia di ini Ya, dijaring seluruh semua. dunia. Atau Hmm. oh, Waktu itu berarti yang luar menang biasa. aku sampai sekarang kan ada udah dari tahun 2017. Jadi pemenangnya itu ada dari aku Indonesia, ada India, ada Hmm? Chile, ada Cina, ada Mhm. Uni Uni Emirat Arab, ada Mhm. eh, ada Albania, ada India. Jadi kayak emang ada dari berbagai macam negara sih. Perasaan Mbak Putih sendiri gimana, kan kayaknya luar biasa. Penghargaan nasional aja kita udah bangga banget, apalagi internasional dan membawa nama Indonesia kan. Dan terus terang sih apa ya, kayak sejajar dengan orang di internasional itu kayaknya bangga banget gitu.
Iya, tapi mungkin juga ada faktor beruntung juga sih, karena kan apa Hmm. namanya, aku tahu lah banyak yang lebih jago gitu dari aku. Cuman Mm-mm. mungkin memang karena waktu itu temanya pas tentang perdamaian, animasiku juga pas, bisa merepresentasikan pesannya, walaupun mungkin nggak secara teknis nggak yang sophisticated banget, tapi ya aku Yep. happy sih. Mm. Kalau boleh lebih detail lagi, berarti ini menceritakan tentang apa videonya yang dibuat Mbak Putih? Videonya itu tentang kan temanya adalah perdamaian. Tema Perdamaian. tema besarnya GCS Internasional ini pasti perdamaian. Lalu Mhm. yang tahun aku itu judul apa temanya adalah Stand Up for Peace. Nah, aku tuh Oke. menceritakan bahwa sebenarnya kadang kita itu suka mikir bahwa damai itu adalah sesuatu yang diam zen gitu kan, kayak damai Do damai nggak usah nothing. berantem nggak usah apa, padahal sebetulnya Mhm. menurut aku ketika kita mau memperjuangkan perdamaian ya memang kadang-kadang itu sesuatu yang harus diutarakan, diomongin. Kalau ada yang ngebully kita harus berani ngelawan, bukan karena kita nggak mau damai, tapi justru Ya. kadang-kadang untuk mengupayakan perdamaian itu ya kita harus pick up gitu gitu sih. Jadi kayak kalau tidak adil ya kita harus melawan ketidakadilan untuk istilahnya bisa lebih ini lagi ya. Kalau yang tidak fair ya kita bisa lawan kayak gitulah. Iya gitu. Intinya sih kalau ngelihat ada hal yang menurut kita kita bisa bantu, kita bisa lawan ya peace is action gitu. Jadi jangan This is hanya berpikir bahwa peace itu hanya di dalam bayangan, di dalam pemikiran aja gitu. dalam imajinasi atau tidak diutarakan Mm-mm. gitu ya. Oke, saya balik lagi untuk ngingetin kalau misalkan nanti ada sesi apa ya, nanti sebentar lagi setelah sesi tanya jawab nanti kita akan eh, list pertanyaan dari yang sudah kasih pertanyaan banyak banget nih Mbak Putih. Dan nanti ada penanya yang terbaik, nanti ada satu hadiah berupa speaker Bluetooth. Tuh. Wah, asyik. Ini aku lihat nama-nama yang sangat familiar nih di sini. Ada siapa aja nih? Banyak Ya ya pasti kan ternyata. Mbak Vi, lalu Mbak Labibah Maknya, Zain, lalu tadi ada Mas Iwok juga, ada Sita, ya. aku masih ini Ada sih Mbak sama, Zata. ya, ya ampun, iya ini banyak. Kayak kalau zaman Oke. sekarang kan kayak kita tuh banyak banget follow orang ya. Ini Iya, intermezzo aja, cuman kayak kalau yep. dulu itu zaman ngeblok itu kayak kita tuh bisa merasa kenal lebih dekat karena kita baca kayak catatannya lebih deep gitu Ya. kan, bukan hanya kayak kalau Instagram kan kayak selewat selewat, kalau blog tuh kayak untuk blog Mungkin walking. luarnya aja ya. Kalau ngeblok Tapi itu behind. kayak jadi kayak ngerasa lebih apa ya, kalau dulu lebih personal, nggak tahu mungkin sekarang juga udah berubah juga kali ya lanskap blog Indonesia. Mungkin endorse sekarang. Lebih ke ini ya. Lebih ke review mungkin. Kalau sekarang. Kalau dulu Mm-mm. kan curhat isinya. Iya, karena dulu belum ada Instagram, apalagi Instagram Stories kan. Oh iya betul. Nah, ini setelah perjalanan itu di Emit, kemudian ke Imperfect, film Imperfect. Mm-mm. Ini sebetulnya awal mulanya ketemu Mbak Meira Anastasia dan Bang Ernest itu eh, lewat mana sih? Atau udah kenalan terlebih dahulu kayak gitu? Dan bergabung dalam mungkin bisa dibilang tim produksi kali ya di Imperfect Iya nih. untuk. Oke. Terusin Mas, soalnya aku sambil lihat-lihat komen nih, udah lama banget gak denger kata block Oke. walking. Nah Ya, berarti kalau hmm, gimana? Yes.
Kalau imperfect sih sebenarnya ini agak agak unik. Aku apa Hmm. namanya, suamiku tuh memang ada kelasnya Ko Ernest dulu di radio. Terus udah gitu Adik aku kelasnya di ternyata. kelas. Terus aku tuh aku pernah ikutan kelas menulis skenario nya Ko Ernest juga. Dan aku emang Oh, dari followersnya situ berarti. ya enggak, dan aku emang followernya Mbak Meira. Aku tuh emang kayak jadi Mbak Oke. Mera ini tuh yang suka ngebahas soal self love, self acceptance. Aku baca bukunya dan aku suka banget nih karena nggak banyak orang atau public Mhm. figure yang mau membuka vulnerability-nya apa sih, kayak kelemahannya gitu loh. Sementara di bukunya Oh, the, sementara Mbak Mera ini tuh banyak banget ngebahas soal uh, iya kok aku memang imperfect. Aku tuh memang ada banyak struggle di balik menjadi istri seorang artis. Dan menurut aku kejujuran seperti itu sangat amat kayak oase gitu loh, di saat orang di Instagram tuh semua pengen ngasih yang paling bagus-bagusnya dalam hidupnya gitu, versi terbagusnya. Nah, Mbak Mera ini menurut aku berani dan mm, keren banget. Jadi emang aku emang follower gitu. Nah, sampai akhirnya hmm. dia ditawarin lah karena akhirnya Mbak Mera follow aku, terus dia juga tahu aku suka bikin konten. Jadi sebenarnya dari situ sih gitu. Tapi begitu begitu langsung diajak ngobrol sama Ko Ernest gitu-gitu sih, kayak kita udah nggak terlalu, jadi udah pernah sempat kenal gitu. Lebih kayak gitu sih. Berarti kalau di Imperfect-nya sendiri, ilustrator bukunya ya, di buku Jadi Imperfect-nya. sebenarnya buku 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 Imperfect itu udah ada ilustratornya dan udah ada Oh, kata-katanya. Nah, cuman yes. untuk filmnya kan dibikin adaptasi cerita kan, karena tadinya tuh kisah nyata Hmm. tapi terus diadaptasi jadi ada tokohnya si Rara, si Dika. Nah, Yes. jadi butuh kayak jembatan bridging antara buku sama konten Instagram sama teaser film gitu, karena film Imperfect ini kan memang film yang Iya. banyak pesan-pesannya kan, dan mungkin nggak semua orang tuh udah paham apa sih body shaming gitu kan, apa sih self acceptance, apa sih self love, itu kan kayak bahasa-bahasa yang cukup sulit. Nah, makanya butuh diterjemahkan ke dalam bentuk konten komik. Nah, disitulah Ya. aku jadi ilustrator konten, video lirik, sama Hmm. terus komiknya dimasukin ke buku juga, ke buku cetakan yang ada poster filmnya. Jadi Itu eh, Dahlia. berarti ada beberapa tahapan lah ya istilahnya dari awal Imperfect ini, terus kemudian ada mau filmnya juga, kemudian di jembatani itu ya. Sama ini ya, apa namanya? Kalau yang sama Versa Bestarinya juga berarti Ya, video liriknya Mbak Putih yang bikin ya, berarti. jadi sebenarnya sih karena memang itu soundtracknya Imperfect kan, terus kata Ko Ernest kayak ya udah Put, sekalian aja coba bikin animasi buat video liriknya, karena kan Hmm. untuk video lirik itu belum bisa ngebocorin si Jessica Mila yang jadi gendut gitu kan. Nah, jadi Oh, I see. makanya jadi tuh kayak harus ada jembatan juga tuh gitu supaya orang tuh penasaran sama Jadi kisahnya, tapi dibikin kayak tidak terlihat abu-abu lah ya, istilahnya masih oh Jessica Milla tapi mm-mm, belum belum dan bisa tahu. konteksnya juga jadi lebih besar kan, karena nggak semata-mata Hmm. hanya untuk film Imperfect aja, tapi memang tentang apa ya, tentang itu pelukku untuk pelikmu gitu. Oke. Kayaknya kita Udah banyak yang nanya nih Mas beralih Salman kayaknya. ke pertanyaan kali ya. Oke, kita manjat sampai ke atas nih banyak banget ternyata. Oke, Sambil jadi Mas Salman lo ini yang pilih ya penanya terbaik. oke, yes, ini banyak ternyata sampai bingung mulai dari mana.
Oh, ini Kayaknya ada tadi ada yang nanya Mas Yus Kristiono ini ya, kayaknya ya soal kerja sama-sama Mm-mm. brand. Ya, yang boleh yang kerja sama-sama brand bagaimana Mbak Putih untuk ininya? Pengalaman kerja sama-sama brand, ya alhamdulillah sih sejauh ini adalah ada aku pernah kerja sama-sama Instagram, sama Facebook, terus WhatsApp, stiker WhatsApp juga. Terus Mm-mm. kalau yang brand-brand Genius Bank apa Genius Banking, Ya. terus Grab, Detol yang gitu-gitu sih. Mm-mm. Kalau ini ada pertanyaan lagi dari autumn.vegetable. Uh, Gimana cara membuat art Instagram itu terlihat lebih profesional? Tipsnya berarti. eh Sebenarnya sih kalau untuk Instagram itu yang pasti eh, kita bisa gunakan Instagram itu seperti portfolio kan. Jadi kalau ada orang Ya. yang mau ngeliat, oh ini nih hasil-hasil karyanya gitu. Nah cuman ada kalau kayak aku akhirnya Instagram itu untuk komunikasi juga. Jadi nggak hanya untuk karya aja gitu. Nah, jadi untuk portfolio aku punya terpisah yang memang benar-benar kerjaan profesional ada dikumpulin. Nah, kalau untuk membuat Instagram yang profesional sebenarnya tipsnya adalah Ya. uh, nama yang jelas, kontak person yang jelas, terus udah Oke. gitu kasih tahu kita itu spesialisasinya atau yang udah pernah kita kerjain itu apa. Kalaupun misalnya belum pernah kerja sama, tapi kasih gambaran seperti misalnya nih, Hmm. kan biasanya ada anak kuliah yang mereka tuh punya Oke. tugas ya kan, tugas suruh bikin branding, suruh bikin apa namanya logo untuk apa berimajinasi. Menurut aku nggak apa-apa itu ditaruh aja gitu. Ini portfolio dulu, ini untuk tugas sekolah saya. Tapi seenggaknya kalau ada potensial klien yang lihat, dia tahu kira-kira kebisaan kita itu sampai mana, apa aja yang bisa kita Hmm. kerjain, dan kalau mau ngontak, ngontak kemana. Menurut aku itu penting sih. Dan usahakan pakai bahasa yang bisa dipahami oleh orang pada umumnya gitu dan Banyak orang termasuk ini. orang profesional. Nggak harus Hmm. kaku, tapi jangan juga yang kayak pakai bahasa terlalu dalam tanda kutip alay. Masih ada nggak sih istilah alay? Ya gitulah Ada gitu. pasti. Jangan terlalu ini gitu. Jadi perhatikan, bayangin gimana kalau misalnya ada orang nggak kenal kita tapi mau hire jasa kita, apa sih yang paling kita mau show melalui Instagram? Oke. Selanjutnya ini dari Cizali Art. Kalau background bukan DKV itu dia backgroundnya arsitektur. Untuk jadi ilustrator harus mulai belajarnya dari mana dulu nih? Aduh, Kalau nggak eh ada background DKV. iya, yang pasti udah Padahal Mbak terbukti Putih ya. kan Aku dari geologi ya geologis. gitu. Jadi sebenarnya kalau Ah, ditanya bisa apa enggak sih, based on personal experience, aku akan bilang bisa. Banyak juga kok teman-teman yang kayak ilustrator yang sering banget di Indonesia terkenal kayak Dinda Puspitasari, dia dari advertising setahu hmm, aku. Lalu Dila Maharani yang sempat bikin stiker untuk Instagram itu dia dari ekonomi kalau aku nggak salah. Jadi emang jadi ada lah, nggak harus. Cuman memang ya jadi butuh latihan dan harus kadang-kadang kita lebih ke prakteknya gitu. Kalau aku pribadi sih akhirnya dulu awal-awal mulainya market oriented karena nggak tahu background apa nggak tahu teorinya kan gitu. Kalau gambar gambar tuh harus mulai dari mana ya? Tapi aku langsung menjawab aja market demand-nya apa. Orang butuh logo apa mereka punya produk apa bikin logo sendiri aku ya. bikinin gitu. Jadi terus kurangnya Hmm. di mana? Logonya ini mengena atau enggak gitu. Sisanya googling-googling gitu. Jadi bisa juga kita balikin ke market sih gitu. Kalau mau langsung terjun gitu.
Tapi sebenarnya Mas, zaman sekarang nggak susah kok menurut aku ya dibanding dulu. Untuk sekarang tuh nyari referensi yang ngasih tutorial itu banyak. Kita cari di YouTube itu lebih gampang. Bahkan nyari di TikTok pun banyak tips-tips untuk Iya betul. ngegambar. Selama Betul. kita mau ada keinginan aja gitu. Hmm. Jadi autodidak pun bisa ya. At least Bisa kalau misalkan banget. ada kemauan, terus ada niru-niru orang karyanya, pasti kita bisa juga lah. Gitu. Ini related sama pertanyaan dari Husnul09. Sebagai ilustrator itu kebanyakan sudah bakat atau bisa dipelajari. Berarti Uh, gimana? Bisa dipelajarin, yang pasti bisa dipelajari. Cuman gini, aku sampai sekarang nggak, orang suka bilang enggak kok yang penting latihan, tapi sebenarnya memang tetap ada orang yang dalam tanda kutip berbakat itu biasanya lebih cepat kalau belajar gitu. Bedanya di situ sih. Kalau orang bakat tapi nggak pernah belajar juga ya nggak bisa juga kan sebenarnya gitu. Tapi Betul, kalaupun betul. kita ngerasa nggak bakat tapi kita terus latihan ya kita bisa. Cuman mungkin lebih kayak jadi lebih lama aja proses belajarnya. Harus lebih sering catch up-nya kalau kita ngerasa bakat. Mungkin kita nggak seberbakat yang lain gitu. Mungkin gitu jawaban aku. Atau mungkin bisa dicoba dulu lah ya Mbak ya. Sekarang kan zamannya ya coba-coba aja sih. Sebagai hobi lah istilahnya kalau misalkan belum profesional gitu. Betul ya. Sama pertanyaan dari Mas Purwoko. Jadi ilustrator itu kuat imajinasinya atau tidak? Bagaimana Menurut Bapak? aku Harus imajinasinya? nggak harus sih, karena Nggak harus. ada seniman atau seniwati ya bahasanya, itu yang emang mereka harus membuat sesuatu kayak karya sebagai protes atau apa, tapi out of nothing gitu. Jadi benar-benar uh, ya itu harus berimajinasi banget gitu. Atau kayak Ya, misalnya Raden Saleh, dia kayak mengimajinasikan kehidupan iya, Afrika gitu kan. Nah, tapi iya. sebenarnya kalau ilustrator yang dalam tanda kutip komersil atau mungkin kayak aku, sebenarnya enggak juga, karena biasanya udah ada guideline-nya. Kayak misalnya Hmm. kita harus, misalnya kita ngilustrasin buku, ya dari buku itu uh, kita justru harus bisa uh, baca brief yang benar gitu. Bukunya nih tentang Ya, apa sih? Jangan kita berimajinasi terus tapi ternyata nggak sesuai sama bukunya. Kebayang nggak maksud aku? Jadi apakah ya. harus berimajinasi banget? Sebenarnya nggak necessarily harus jago banget berimajinasi, karena ada kalanya justru ilustrator itu kayak aku tipe yang aku seneng di guide. Kalau misalnya ada klien bilang Mbak, aku mau bikin ini, dari kalian kepengennya kayak apa, pengennya ada karakter apa atau apa, jadi aku lebih seneng di guide gitu. Oke. Kalau ini ada pertanyaan yang cukup menarik dari Kaki Mida. Eh, apa pendapatan seorang ilustrator kelas Bude, manggilnya Bude katanya, cukup menghidupi kehidupan sehari-hari atau di luar pendapatan sebagai endorse person? Jadi memang pure money sebagai ilustrator itu cukup menghidupi sehari-hari kah atau bagaimana? Kalau dari pengalaman pribadi aku cukup, tapi kan tentunya itu tergantung sama gaya hidup masing-masing ya. Ya nggak sih? Maksudnya Ya mungkin kalau betul aku betul. punya anak 5 juga kan cukup atau nggak cukup Masih tuh kan kadang-kadang iya. tergantung ya gitu ya. Tapi untuk pays the bill kayak bayar listrik, bayar apa itu cukup. Tapi apa Hmm. namanya? Cuman emang kalau soal ini itu perlu di apa ya? Perlu banyak disclaimer-nya juga gitu. Jadi misalnya uh, yang pasti kalau misalnya dibilang cukup asal pinter ngatur keuangan. Karena yang pasti job ini tuh bukan sesuatu yang pasti. Kayak misalnya kalau di case aku, misalnya Ramadan. Pas Ramadan tuh banyak orang pengen butuh bikin merchandise, bikin apa. Nah, itu lumayan banyak. Tapi bisa Yap. aja habis itu sepi gitu. Nah, jadi Hmm. apa perlu digarisbawahi bahwa
jadi freelancer itu tantangan untuk masalah pendapatan ini tuh bukan hanya masalah cukup nggak cukup, tapi gimana kita ngaturnya juga. Terus kalau lagi Mm-mm. ada itu gimana kita spendingnya, kita investnya dalam bentuk apa aja. Nah itu sesuatu yang kayaknya aku rasa setiap orang beda-beda dan harus dipelajari lagi gitu. Mungkin kalau bisa dibilang kalau freelancer ini harus punya perencanaan yang cukup matang ya dalam keuangannya ya, Mbak. Misalkan, oh ini lagi Mm-mm. tinggi, berarti kita saving. Nanti kalau misalkan Mm-mm. lagi bulan-bulan tidak ada, berarti kita bisa pakai dari dana cadangan lah istilahnya kalau misalkan Heeh, heeh. kurang Kalau gitu. aku sih, Mas, karena aku juga udah dari 2014, aku itu lumayan disiplin dalam melihat pemasukan dan pengeluaran, apa, mendata pemasukan dan pengeluaran. Karena untuk pajak juga kan aku harus bayar pajak. Jadi Betul. semua itu aku catat. Lalu aku akan bikin rata-rata. Jadi kalau ditanya pendapatannya berapa, aku bisa kasih, oh ini average-nya segini setiap bulan. Terus aku bisa lihat anomali, misalnya Ramadan lebih banyak gitu, atau lagi Hmm. liburan itu lebih banyak, atau misalnya pas liburan sekolah ada pendapatan juga dari ngajar. Nah yang kayak gitu-gitu tuh Hmm. harus di data, jadi kita juga bisa kebayang nih, oh jangan seneng dulu bulan ini banyak, karena biasanya trennya habis itu turun gitu. Ya, betul. Jadi ada harus jangan istilahnya kalau misalkan ini jangan senang dulu kalau misalkan banyak pendapatan ternyata bulan depan nggak Oh, ada. itu harus disiplin sih, baik pemasukan maupun pengeluaran dicatat. Oke, tipsnya harus itu ya, disiplin dan dicatat. Oke, ini ada satu pertanyaan juga yang menarik nih. Dari Autumn Vegetable lagi. Mbak, kalau misalkan kita ada keterbatasan alat dan ekonomi, tapi tetap ingin jadi ilustrator atau animator, itu bagaimana? Hmm, Makanya aku itu jarang nge-share behind the scene atau aku tuh proses gambarnya kayak gimana, karena karena sekarang aku profesional dan butuh cepet, aku pakai gadget yang lumayan high end. Tapi Hmm. sebenarnya aku memulai tahun 2014 itu, aku memulai dari Hmm. kertas kosong, kadang-kadang kertasnya bekas yang aku gambar dulu HVS? pakai Oh, pensil bekas malah. HVS. Bekas, Hmm. kadang-kadang bekas kan eco friendly ya, Hmm. sama sedikit Iya, ngirit. betul. Nah lalu aku trace pakai drawing pen, baru aku scan, terus baru aku edit-edit dengan kemampuan aku yang terbatas di Photoshop di komputer gitu. Hmm. Jadi berdasarkan pengalaman aku, sebenarnya keterbatasan alat dan ekonomi ini itu tidak membuat apa namanya, harusnya tidak menjadi alasan untuk menjadi ilustrator atau animator gitu. Jadi dengan alat pulpen dan kertas pun bisa jadi ya, ilustrator ya sebetulnya kalau Iya, misalkan bisa dibilang itu gitu. masih ada kok kalau rajin ya mau ngelihat by putih ke bawah, Hmm. ke bawah, ke bawah. Nah itu awal-awalnya aku bikinin logo untuk orang ya pakai caranya kayak gitu gitu. Cuman ya memang harus ngulik Photoshop gimana sih biar jadi bersih apa outline-nya. Ya memang itu harus diulik ya. Dimana-mana kalau misalnya dengan keterbatasan pasti kayak nguliknya harus lebih Ya, rajin ya nggak sih Mas ya kan? ya. Kayak majalah-majalah bekas tuh dulu kan juga banyak kayak loakan-loakan itu kan juga lumayan ya kalau misalkan sebagai referensi lah ya. Misalkan, Gitu. iya itu misalkan kalau di pasar buku loakan itu cuman harganya 10.000 aja itu bisa banyak gitu ya kalau misalkan Iya, sarana belajar. kalau Atau rajin bahkan ya. sekarang sih YouTube gitu banyak juga kok yang ngasih Iya. tutorial. Asal kita tahu aja yang Hmm. kita mau. Misalnya kita mau ngebersihin uh, hasil scanan gitu. Coba aja cari di Iya, di di Google, pasti ada kok gitu. betul. Ini autumn vegetable lagi. Ini kayaknya tertarik dengan dunia ilustrator. Eh, dia pengen belajar atau mau terjun ke dunia ilustrator anak. Itu mereka step-stepnya awalnya itu bagaimana sih? Dia bingung katanya untuk memulai dari awalnya untuk ilustrasi anak.
Sebenarnya menurut aku kalau ilustrasi itu nggak usah harus dari awal kita kategoriin, oh kita mau ilustrasi anak, oh kita mau ilustrasi dewasa. Sebenarnya sih coba aja dulu apa yang kita bisa, apa yang kita suka untuk explore, apa yang kita mau Ya. kulik-kulik gitu. Dan emang harus mulai dulu. Kalau bingung ya nggak Ya, apa-apa, pokoknya mulai dulu karena semua juga pasti mulai berawal dari dulu. kebingungan. Iya, gitu. Betul, betul. Jadi mulai, dan kalau udah bingung tanya Mbak Putih aja kalau Ya boleh, boleh. Di mungkin komen di biasanya aku Instagram. lebih rajin Ya, balas komen. komen. Berarti nanti untuk vegetable follow by Putih ya, @by Putih. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga. Karena waktunya tinggal 10 menit, kita kayaknya pilih-pilih yang agak lumayan unik ya. Oh ini, bagaimana caranya membangun karakter di dunia Hmm, ilustrasi? Ini Elsa Karakter nih, adalah yang hmm, awal-awal banyak bantuin LC aku dulu. di Balikpapan. Elsa, hai Elsa. Oh, Ini aku Elsa. sekalian jawab ya. Sekarang Hmm. kebutuhan ilustrator tinggi atau enggak? Iya, menurut aku tinggi karena kalau dulu itu yang aku bilang, orang paling di majalah seminggu sekali. Kalau sekarang hampir Hmm. semua brand tuh pasti punya akun Instagram, harus bikin Ya. konten. Jadi Hmm. ilustrator, content creator, copywriter itu menurut aku sekarang kebutuhannya tinggi. Lalu cara Ya. membangun karakter, sebenarnya karakter ini itu dua arah. Aku coba jawab cepet ya, semoga nggak kecepatan. Yes. Tapi semoga karakter itu dua arah. Kadang orang itu suka bilang, ih Mbak Putih tuh stylenya khas banget ya. Itu bisa dua, karena aku sering gambar atau mereka sering lihat. Hmm. Jadi emang harus sering jadi harus dua-duanya. Kita harus sering gambar dan kita harus sering nge-publish gitu. Supaya orang Oh, I juga see. jadi oh ini karakternya begini gitu. Nah, terus membangun karakter ini sih biasanya awalnya mungkin kita akan niru-niru dulu, tapi setelah itu kita coba aja cari apa yang kita paling nyaman. Kayak setiap artis itu pasti kalau Ya. kayak baik manual maupun digital, mereka pasti punya kayak kuas favorit atau tools favorit. Nah, itu biasanya adalah karena mereka sering. Jadi udah tahu apa yang paling nyaman gitu. Jadi intinya membangun karakter itu harus latihan. Dan kalau kayak di blog atau apa ya, buku itu kan punya ciri khas masing-masing ya. Pasti saya dengan Mbak Putih itu kan juga berbeda ya sentuhan tulisannya. Nah itu Mm-mm. juga di dunia ilustrator juga kayaknya udah ada ciri khas masing-masing ya kalau nggak salah ya. Oh ini karyanya Mbak Putih nih. Oh ini karyanya ini. Mm-mm. Itu itu Tulisan juga tangan kan. juga bisa kayak gitu. Biasanya karena Hmm. itu dia karena sering orang sering ngelihat dan kita sering publish. Oke. Ini ada Mutafak Kurom. Ini dulu saya selalu ribut dengan desainer dan layout kantor karena saya ngerasa dia nggak feel banget, susah apa nih, susah saya gimana nge-match ide-ide kita sama desainer atau layouter Ini itu kita sebagai gimana ilustrator ya. ya, Wah, mungkin ini di agak susah kerja sih. sama kerja sama kan biasanya klien tektokannya gimana selama ini kalau Kalau aku misalkan sih, tidak. aku nge-layout sendiri dan ngedesain sendiri. Jadi aku yang gambar, aku yang ngedesain selama ini. Jadi aku ngasih ke klien tuh udah dalam bentuk artwork. Tapi kalau Hmm, misalnya memang ada ketidakcocokan antara, divisi ya, berarti ya, divisi. tapi kalau misalnya memang ilustratornya sendiri, desainernya sendiri, menurut aku sih sebenarnya ya harus balik lagi ke tujuan dari si karyanya itu untuk apa? Misalnya untuk konten kah Hmm. atau untuk printing kah? Menurut aku sih itu Iya. karena relatif kan, maksudnya antara menurut kita gambar kita udah oke nih, udah pas, udah chic Ya. gitu, tapi kayak kata orang kurang, Hmm. menurut aku itu susah dicari jalan tengahnya. Yang penting kalau dalam dunia komersil, yaitu bisa memenuhi objektif dari si karya tersebut atau enggak.
I see. Berapa menit lagi nih, Oke. Mas? Sekitar 6 menit lagi, jadi masih ada satu Mm-mm. atau dua pertanyaan yang bisa kita bahas di sini. Bu Putih. Atau Bu Putih mau pilih yang belum pertanyaannya? Aku anaknya bisa nih menjawab cepat nih. Kayak misalnya ini, kalau ngilustrasi cover buku itu apakah harus dibaca Mhm. sampai habis novelnya atau enggak? Sebisa mungkin iya, tapi kalau misalnya enggak tahu jalan ceritanya aja sama bagian mana sih yang mau apa adegan apa nih yang mau kita ilustrasiin itu sebisa mungkin dibaca si babnya gitu. Lalu tadi Mhm. ada yang nanya saran Mhm. buat anak 20 tahun yang mau belajar ilustrasi uh, Ya. punya punya tips-tips yang paling konkret, coba aja punya Instagram yang terpisah untuk belajar, terus Mhm. banyak-banyakin follow ilustrator untuk referensi. Jangan takut untuk nggak dapat like atau apa, bikin aja Mhm. gitu, buat networking dengan banyak gitu. Dan perhatikan skill yang lain juga. Kadang-kadang orang tuh hanya bisa gambar tapi nggak bisa menceritakan story-nya. Nah, sebenarnya storytelling inilah yang banyak aku pelajari waktu ngeblog. Jadi menurut aku memang harus Oh, skill set sih. Kalau misalnya kita kepengen dapet yang komersil gitu. Karena harus ada yang ngebedain nih antara gambar kita dengan orang lain. Kadang-kadang itu dari story-nya gitu. Lalu yes, apalagi? Udah ya, tadi kayaknya ada kayak yang nanya pricing sudah. ya. Ada yang nanya ngasih harga. Sebenarnya kalau menurut Ya, aku ngasih harga itu harga. sesuai uh, tipsnya pertama, kita tahu dulu kita nanti karya kita mau dipakai buat apa. Kalau misalnya untuk personal, kayak cuman untuk hadiah, ya pasti harganya akan lebih murah dibanding kalau orang pakai itu untuk jualan, ya kan? Ya. Terus kira-kira pertimbangkan nanti si karya itu bisa menghasilkan uang berapa. Lalu harga kita gimana? Nah, kita bisa mulai banyak sih ngelihat price list orang. Mhm. Di situ kadang-kadang kalau dulu aku pakai Etsy, kalau sekarang udah banyak yang ngebuka price list mereka. Nah, kita bisa lihat di situ kita Mhm. kemampuannya lebih atau kita di bawah Oke. itu. Nah, kita bisa coba-coba dulu. Tapi intinya pricing itu harus dicoba-coba dulu karena kadang-kadang kemurahan kita bisa naikin. Mhm. Kadang-kadang kemahalan sampai sepi order ya kita harus turunin gitu. Jadi intinya pricing tuh jangan pernah berpikir itu satu hal yang mutlak. Itu bisa berubah-ubah. Oh, ini ada dari Mbak Meti katanya mau dilanjutin sesi 2 kah? Satu. Karena masih banyak Mm-mm. pertanyaan ternyata. Biasanya kan Mm, Instagram kan 1 jam. mm-mm. Jadi nanti kalau cut, nanti kita balik lagi berarti kalau misalkan. Boleh kalau mau nambah setengah jam. Iya, 1/2 jam untuk menjawab beberapa pertanyaan yang belum ini ya. Ya. Jadi nanti ada sesi 2 setelah ini. Ini kita jawab pertanyaan yang dari Autumn Vegetable lagi. Ini kalau misalnya mau di save, Ini, mendingan dimatiin dulu mas, karena kalau nggak nanti nggak bisa di save kalau udah habis waktunya. oh iya, oh berarti aku save dulu ya untuk sesi ini. Nanti kita ke sesi kedua. Jangan ini ya, jangan kemana-mana, stay tune. Oke, kita ini dulu ya, akhiri dulu sebentar. Oke, kita balik lagi dan kita akan bergabung dengan Mbak Putih lagi. Tadi thank you banget yang udah gabung di sesi pertama dan kita akan lanjutin ke sesi kedua. Kali ini masih dengan tentang dunia ilustrator ya.
Oke, kita masih menunggu Mbak Putih. Tadi thank you banget, dan jangan lupa untuk nanya-nanya karena kita ada satu speaker Bluetooth. Jadi nanti dipilih berdasarkan yang udah tanya-tanya. Jangan lupa. Tadi ada beberapa pertanyaan bagus banget dan memang related banget dengan profesi yang Mbak Putih ini. Oke, kita masih menunggu. Oke, ini Mbak Putihnya sudah bergabung. Halo. Halo, Mbak. saya Kembali lagi kita. Sampai jam 9 ya. Oke, sampai jam Maksimal. 9. Maksimal. Karena tadi ada pertanyaan terakhir yang dari Autumn Vegetable. Itu nanya gimana sih caranya kalau misalkan klien itu revisi terus dan revisi terus. Padahal kita udah menerjemahkan briefnya yang klien kasih itu udah maksimal nih. Mungkin ada tipsnya untuk misalkan kliennya minta ini, minta itu. Kita kan juga misalkan sesuai kesepakatan udah ada nih briefnya. Itu bagaimana sih Mbak Putih? Yang pasti sebelum mulai kerjaan kita yang tips dari aku ya, yang praktikal pengalaman aku aja, kita kasih batas revisi maksimal berapa kali, misalnya 3 kali. Setelah itu kalau mau revisi harus bayar. Nah, dan ini kita harus tegas. Sebenarnya kenapa? Bukan karena matre gitu ya. Kadang orang tuh suka mikir, tapi nggak enak ya sama klien, nanti dikira matre minta duit. Sebenarnya bukan kayak gitu, Mas. Karena ini adalah bagian dari profesionalisme juga gitu. Jadi kita profesional, mereka juga profesional. Walaupun misalnya kita kenal sama kliennya gitu, teman sendiri. Tapi ketika kita mengerjakan proyek, kan kita harus menghargai waktu satu sama lain ya. Klien menghargai kita menghargai klien. Nah, adanya brief atau referensi atau guideline atau TOR di awal, itu kan seharusnya udah menerjemahkan banyak hal. Tujuannya apa sih yang mau dicapai, audiensnya siapa gitu. Nah ini tuh adalah hal-hal yang dari awal harus kita komunikasikan dulu sebelum bahkan kita bikin karyanya. Nah kalau misalnya udah dirasa kedua belah pihak setuju dan jelas sama briefnya, baru kita mulai bikin kan. Nah jadi kalau sampai ada kasus di mana klien itu minta revisi terus, berarti itu either briefnya gak jelas, kitanya nggak bisa menerjemahkan brief dengan baik, atau klien yang memang dari awal nggak bisa menerjemahkan maunya ke dalam brief dengan baik. Nah, either way, untuk menghormati satu sama lain, ya kita harus ini dulu gitu. Kita harus sepakati dulu. Kalau sampai setelah ini 3 kali tidak sesuai, ya harus bayar, harus di-charge. Jadi supaya klien tuh juga menghargai waktu kita juga gitu. Oke, berarti memang either itu briefnya harus diperjelas lagi, komunikasikan dengan baik ke kliennya, dan kalaupun ada klien tidak bisa menerjemahkan kemauan dia ke dalam brief, berarti bisa kita bantu lah istilahnya. Komunikasikan lagi, dan kalau misalkan di luar dari kemampuan kita dan komunikasi udah jalan tapi ada ini, berarti dicas aja sesuai dengan profesionalisme. Iya, cuman kadang-kadang gini sih Mas, mungkin aku nggak tahu nih konteksnya Mbak atau Mas Autumn Vegetable tadi tuh adalah personal kah atau atau sama brand. Kalau sama brand biasanya jarang sih kejadian kayak gini, karena brand pun untuk sampai dia untuk bisa keluar sebuah brief, brand atau agensi itu dia pasti udah benar-benar teliti lagi gitu, dan mereka juga pasti udah cari tahu dulu kita itu
yang diajak kerja sama ilustrator stylenya seperti apa, sesuai nggak sama mereka gitu. Kayak misalnya aku diajak kerja sama Prenagen. Prenagen udah tahu gaya aku pas nih unyu-unyu buat ibu-ibu hamil, nggak masalah mereka. Iya, iya. Nah, yang jadi suka jadi persoalan adalah aku juga ingat waktu dulu aku masih ngerjain personal commission, orang itu kadang cuman gini, Mbak, saya dengar Mbak bisa bikinin gambar buat keluarga atau buat anak saya ulang tahun gitu. Kadang orang tuh nggak tahu style kita kayak apa, kadang-kadang nggak tahu juga. Kayak aku Bay Putih itu selalu semuanya gendut. Aku selalu bikin semuanya gendut karena aku suka gaya itu style aku. Nah dulu waktu aku masih ngerjain personal commission, orang-orang tuh pada Mbak tirusin lagi dong pipinya gitu. Mbak tolong dong, ini saya kok kayaknya gendut banget. Nah ya dulu makanya kenapa sekarang orang kayak Mbak aku nggak buka personal commission karena menurut aku lelah kalau kayak gitu kita juga susah kan mau kayak nge-charge profesional gitu. Kalau personal tuh memang suka kayak gitu permasalahannya gitu kalau yang aku lihat. Jadi emang dari awal solusinya adalah dari awal kalau memang personal ya bilang aja ini gaya saya kayak gini ya. Kalau misalnya mau boleh, enggak ya udah cari yang lain aja ilustrator. Harus tegas gitu. Nah, kalau misalkan kita baru nih Mbak, terus ada style-style yang kita misalkan pengen coba. Itu kita bisa mulai dari mana sih kalau misalkan belum tahu arahannya? Kita mencoba style yang mana atau by gimana, dan kalau misalkan kita kayak imajinasinya masih absurd, gimana untuk memulai dengan itu? Biasanya sih kalau style itu mau ngikutin yang mana, berdasarkan pengalaman aku dan hasil ngobrol-ngobrol sama orang, biasanya kita akan cenderung mau mengikuti apa yang kita suka. Kayak misalnya aku dulu suka Sailor Moon. Ya jadi memang kiblatku ke anime Jepang gitu dulu ya, anime gitu. Nah jadi tapi ada juga temen aku yang kiblatnya memang anime kayak kartun Disney. Nah, itu kan udah beda tuh kan dari style bentuk badannya, bentuk mukanya, matanya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau nyoba ya coba aja dulu dari apa yang kita suka, dari apa yang kita ngefans gitu. Dan kalau kita sukanya banyak ya nggak apa-apa, cobain aja dulu semuanya. Nanti baru bakal berasa mana yang kita paling nyaman dan yang paling bisa merepresentasikan rasa hati kita gitu. Karena kan untuk merepresent itu kan kadang-kadang dari pemilihan warna, dari ekspresi gitu. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Yuke Art. Mengatasi rasa nggak enak sama klien yang teman kita sendiri gimana Kak, misalnya harganya? Jadi harga. Kalau sebenarnya menurut aku sih kalau misalnya ini agak susah sih karena aku sebenarnya sejujurnya adalah orang yang nggak enakan. Aku pribadi jadi aku ngerti ini maksudnya tipe-tipe orang yang kayak bakal ilustrator yang bakal bermasalah tuh aku ngerti. Cuman semakin kesini kalau untuk yang profesional kan biasanya itu aku bikin hitam di atas putih ya, maksimal revisi 3 kali. Tapi kalau misalnya sama temen itu boleh deh ini ganti lagi gitu. Biasanya sih aku juga akan minta pengertian gitu. Kayak kan harusnya kalau temen bukan hanya kita nggak enak sama dia kan, dia juga harusnya nggak enak dong sama kita ya nggak sih? Kalau teman yang baik gitu, maksudnya punya aja pola pikir kayak gitu, kita jelasin aja keadaannya. Karena kadang-kadang gini juga, kadang kita mikir orang itu ngelihat kita gambar tuh cepet, gambar tuh gampang. Makanya orang tuh suka bilang, udahlah harganya murahin aja gitu. Padahal kan sebenarnya enggak kan. Dan apa kebiasaan kita yang mungkin sekarang kita cuma gambar 5 menit, itu mungkin hasil dari latihan 5 tahun. Ya enggak sih? Jadi enggak fair kalau ya lo kan cuma bikin itu 5 menit. Enggak bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya emang harus ditegasin di awal gitu. Bahwa sebenarnya ini adalah pekerjaan kita. Kita profesional, jadi kita juga butuh makan gitu. Katakanlah kepada teman kita kayak gitu. Ketuklah pintu hatinya gitu. Katakanlah bahwa
bosnya juga masih banyak deadline, saya juga harga tolong jangan ditawar Afgan dan Rosa karena juga butuh membeli peralatan dan membayar listrik Ya, gitu. Gitu ketuklah pintu hatinya. Itu tips konkret dari aku. oke. Ini ada autumn vegetable lagi. Ini sama sih kasusnya, guilt tripping untuk nurunin harga atau bahkan gambar gratis. Eh, Hmm. Masa gini aja, kan temennya juga nih kasusnya, berarti mereka bilang, masa gambar aja harus bayar sih, kan bisa gratis, Hmm. kita kan teman gitu, harga. Ini aku sejujurnya ya Mas ya, ini tuh sering banget topik ini tuh jadi bahasan, Iya, entah di Twitter, entah iya. di Instagram, pokoknya ini banyak banget yang suka ngeluh. Aku tuh nggak Mm-mm. tahu, bukannya aku gimana, tapi teman-teman aku tuh pada baik-baik semua, nggak ada yang pernah minta gratis, selalu nanya Put ini bayar berapa, bahkan kadang-kadang aku bilang udahlah gratis aja, mereka tuh kayak ih kok gitu Hmm. sih bayar dong gitu. Jadi mungkin pilih-pilih temen ya ini para ilustrator. Karena menurut aku kok kayak temen-temennya tuh pada jahat-jahat gitu loh, tega-tega. Kalau aku sih Iya, temennya alhamdulillah baik-baik. Cuman gini sih kalau alhamdulillah. apa namanya, ya masa gini aja harus bayar. Yang pasti menurut aku pribadi kita define lagi sih boundary mana yang temen, mana yang hanya orang yang mau memanfaatkan kita. Ya nggak sih? Kayak Iya. kalau orang itu aja merasa dia kayak berteman sama kita hanya untuk memanfaatkan kita, ya sebenarnya kenapa juga Hmm. kita harus terlalu nggak enakan atau menjaga perasaannya mereka gitu. Terus ya kalau misalnya ada orang nih, ini tips ini kadang-kadang Iya. suka aku kasih gitu, kayak gambarin gue dong gratis ya gitu. Nah, ya kita iyain aja, iya, tapi nanti pas ditagih, aduh gue belum ada waktu, gue ngerjain yang bayar dulu gitu. Ya kayak gitu aja, ghostingin Iya. aja. Ya sebenarnya itu Prioritas masing-masing ini ya. masing-masing orang beda-beda sih. Ini ada satu lagi dari Nasma Alma. Kalau bagi waktu gambar yang ingin kita coba upgrade sama Mm-mm. nyelesain orderan, yang itu kerjaan, itu gimana? Jadi kan kita ada kerjaan sama kita cuma Mm-mm. pengen belajar lagi lah, mengupgrade skillnya. Itu Mm-mm. gimana, menurut Mbak Putih, harus ini yang mana dulu lah istilahnya? Sebenarnya kalau bagi waktu sih itu kayaknya setiap orang beda-beda ya karena maksudnya Yep. nggak ada yang namanya bisa kayak tips bagi waktu atau manajemen waktu yang one for all gitu. Aku bisa ngasih tips ke semua. Hmm. Tapi apa namanya? eh, Kalau mau tips yang menurut aku paling gampang itu adalah memang ya udah kalau kita lagi apa kita punya menurut aku punya akun entah itu Twitter atau Instagram atau Behance Hmm. apa namanya kita kita punyalah platform yang memang kita untuk gambar-gambar tapi selain untuk yang profesional untuk yang personal juga gitu. Biasanya sih kalau dengan kita ada dorongan untuk kita pengen gambar apa, itu Hmm. biasanya jadi kayak ada lebih waktu untuk personal apa mengupgrade personal style. Kalau aku kadang-kadang maksudnya gini, contoh konkretnya adalah misalnya aku kan pasti punya kerjaan yang ngegambarin yang mereka juga udah tahu style aku kayak gimana. Nah, cuman kadang-kadang kalau aku habis nonton film, terus aku suka sama karakternya. Nah, itu aku jadiin bahan latihan. Nah, itu stylenya suka-suka aku gitu. Jadi kayak Jadi pinter-pinter semacam, cari subjek dan cari alasan kenapa kita pengen menggambar sesuatu untuk diri kita sendiri. jadi kayak semacam, bukan pelarian ya, kayak semacam refreshing ya. Bisa jadi kan kalau Ya, kita bosan dengan style yang itu-itu aja, kan kita juga pengen berganti style sedikit atau mencoba sesuatu yang baru lah istilahnya ya, Mbak ya. betul. Oke, ini makin banyak ternyata ya. Yuka Art
nanya lagi, apalagi ada yang bilang kalau gambar kita editan, oh padahal kita udah gambar dari nol. Oh ada yang Hmm. ngejudge gambar dia pakai editan orang, editan, padahal kita udah gambar dari awal nih. Itu Mm-mm. ada kesedihan sendiri lah dari Yuke Art. Mm-mm. Ada judgement seperti itu kadang. Sebenarnya menurut aku sih kalau ini nggak hanya untuk ilustrator aja, tapi kayaknya untuk semua Iya. penulis, semua yang meluncurkan karyanya ke ranah internet, yang pasti kita nggak bisa Hmm, mengontrol apa respon orang lain. betul. Kita nggak bisa menyuruh mereka suka, kita nggak bisa menyuruh mereka benci gitu. Jadi apa namanya? Yang menurut aku kadang-kadang jadi kontraproduktif buat para ilustrator yang Hmm, lagi belajar, lagi apa, kadang-kadang tuh terlalu banyak ngedengerin netizen atau ngedengerin orang. iya, Jadi apa namanya? Satu, nggak semua orang itu ngerti seni. Walaupun seni itu juga sesuatu yang sangat subjektif ya, tapi universal. nggak semua orang ngerti Gitu. bahwa oh ini tuh yang kita bikin tuh karya seni yang sebenarnya bagus gitu. Terus Hmm, kedua, kalaupun orang yang ngerti seni kan preferensi orang itu kan pasti beda-beda ya gitu. Tergantung beda. dari Betul. pengetahuan, selera gitu kan. Yang biasanya mereka lihat gambar apa gitu. Yang Hmm. biasa nonton Disney sama biasa nonton Upin Ipin pun mungkin akan punya persepsi seni Beda, seni yang beda gitu kan. beda betul. Dan nggak ada yang bisa bilang mana yang lebih bagus mana yang enggak sebenarnya menurut aku. Jadi intinya kalau untuk para ilustrator adalah ya selama kita memang nggak nggak merugikan orang lain, kita gambar dan ada yang suka, kalau ada yang bilang nggak suka ya udah gitu. Mungkin segmennya kali ya Mbak ya. Kalau misalkan, oh Mm-mm. gambar seperti ini segmennya ini, gambar seperti ini segmennya ini. Ada berbagai macam segmen lah yang kalau misalkan Mm-mm. stylenya seperti apa kayak gitu. Bahkan Mm-mm. gambar coretan satu titik pun kalau misalkan dia itu bisa kayak karya masterpiece lah kalau misalkan. Terima kasih Sita. Ya, tips bermanfaat untuk semua freelancers. Semoga ya begitulah. Semoga bermanfaat. Kadang tips-tips kayak gini sih juga karena dari pengalaman aja sih. Ini ada penerbit ASEAN. Apakah bikin ilustrasi untuk situs penyedia gambar itu gratis? Misalkan free pick atau lainnya. Menurut kakak kalau ada ilustrasi di sana dipakai untuk cover buku, itu menurut kakak bagaimana? Oh jadi kayak yang gambar-gambar gratis yang ada di penyedia itu terus Hmm. dipakai untuk cover buku. Itu bagaimana? Misalkan menurut Kak Mbak Putih. Sebenarnya kalau yang kayak gini-gini tuh apa ya, udah jadi polemik karena bahkan Ya ketika betul. kita nggak masukin ke yang situs penyedia gambar gratis pun kadang-kadang gambar kita itu diambil gitu, di trace, dan Ya betul. kadang-kadang yang ngambil itu juga untuk printing kain di Cina gitu. Itu aku lumayan sering banyak ngelihat art theft Oh yang ada tipenya ya. kayak gitu. Dan bahkan brand-brand yang bahkan kita bilang besar seperti Zara pun kadang-kadang nyuri juga gitu desain orang lain. Jadi emang Hmm. agak agak susah ya kalau untuk yang Iya. kayak gini-gini gitu. Cuman kalau Hmm. misalnya ilustrasi di sana dipakai cover buku, ya kalau misalnya memang free royalty, ya nggak apa-apa sih, Yap. ya kan karena Hmm. memang tergantung dari license-nya mereka gitu. Cuman kalau aku tuh percaya sama yang namanya apa ya, keberkahan ya. Jadi apa namanya, kadang-kadang kalau kita juga mau berkarya, misalnya kita mau bikin buku gitu ya, terus kita mau jual, tapi Hmm. kita ada apa, untuk covernya kita nyuri gambar orang lain gitu. Aku merasa ya nggak akan berkah aja gitu. Kedepannya kalaupun kita dapat Betul. untung itu nggak akan sustainable. Mungkin ini bukan solusi sih, tapi ini hanya pandangan pribadi aku aja karena susah banget untuk mengontrol. Kalau kita udah gambar dipublish di internet itu kita udah nggak tahu lagi deh nasibnya gimana gitu. Udah kayak Betul. udah walau alam aja. Sama
kasusnya blog aku ada di copy paste seluruh. Wah, iya, itulah Mas. Itu juga lah. Uh-uh. Ya begitulah Ya sampai makanya sekarang juga masih banyak kejadian kan di masih Twitter banyak atau sih. di apa gitu Tuh. kan. Hmm. Gitu. Dan oh ini ada tips nggak untuk belajar menggambar di komputer pakai program apa dan rekomendasinya untuk pemula. Hmm, kalau sebenarnya toolsku tuh itu-itu aja. Jadi kalau aku Mhm. gambar manual, yang tadi aku bilang, aku gambar di HVS, aku trace pakai Mhm. em, drawing pen biasanya atau Oke. spidol. Spidol snowman pun kadang-kadang aku pakai. Pakai juga. Nanti habis itu di scan, baru diedit di Photoshop. Biasanya aku Photoshop sih one for all. Tapi sekarang Mhm. karena udah di digital, jadi aku pakai iPad. Nah, terus Mhm. softwarenya namanya Autodesk Sketchbook. Itu gratis, jadi Autodesk bisa Sketchbook. dipakai. Oke. Autodesk Mhm. Sketchbook. Atau karena aku Adobe yang Creative Cloud, yang maksudnya memang bayar license untuk ini, jadi aku juga bisa pakai Adobe Draw sama Adobe Fresco gitu. Cuman itu Jadi berbayar sih, jadi maksudnya memang kalau udah yang profesional dan butuh cepet cepat ngeditnya gitu, mhm. Illustrator biasanya, Adobe Illustrator. Oke. Jadi sebetulnya banyak sekali aplikasi-aplikasi di baik iPad, Android itu ini ya, ada yang free dan gratis. Dan Mm-mm. kalaupun mau belajar, banyak tutorialnya yang ada di Google, YouTube, Mm. segala macam. Banyak banget, banyak banget. Hmm. Dan beberapa menit ini mungkin ada sesuatu ingin yang disampaikan, apalagi kalau misalkan buat pemula-pemula atau ilustrator yang udah dapat klien, mungkin pesan-pesan mah buat ilustrator-ilustrator yang ada di Indonesia, Mbak Putih, silahkan. Eh, Sebenarnya yang pasti kalau yang masih apa tahap eh, belajar gitu ya, jangan Hmm. ngejadiin atau misalnya yang mungkin yang di sini yang banyak follow yang berkarya di Instagram juga, menurut aku jangan membandingkan diri kita sama orang yang udah mulainya dari lebih lama, jangan berpatokan Hmm. sama love sama komen karena sebenarnya itu tidak menjadi apa sih tidak menjadi Jaminan. patokan tidak Oke. bisa tidak menjadi patokan dan jaminan uh, kualitas karya kita, klien kita ada berapa gitu. Dan kalau ditanya apakah orang selalu menghubungi aku karena followers aku banyak, sebenarnya dari followers waktu masih awal-awal banget itu juga Mhm. di reach aja gitu karena orang ngerasa stylenya cocok. Hmm. Jadi jangan jangan selalu berpikir bahwa kita nggak akan dipilih karena followers kita sedikit, itu enggak gitu. Terus apa namanya banyak-banyak latihan. Kalau menurut aku sekarang tuh zamannya udah high demand banget nggak sih ilustrator Ya. gitu. Orang butuh konten, butuh apa. Jadi kalau misalnya ada yang ngajakin kolaborasi non profit, Hmm. Yes. jangan terlalu apa ya dalam tanda kutip anti ngasih gratisan gitu loh. Apalagi kalau Hmm. sekiranya kalau kita kolaborasi, kita gambarin orang itu jadi bisa membuka networking yang cukup besar ke Ah, kita. Menurut aku sih gitu. Ibaratnya hmm. bayar pakai exposure gitu. Oh iya mungkin nggak semua orang suka, tapi kalau Hmm. portfolio kita masih sedikit, kalau kita masih Hmm. butuh exposure, ya udah nggak apa-apa. Memang kadang-kadang bayar Hmm. pakai Ya. exposure itu berarti juga gitu. Ya. Terus apa namanya? Kalau punya klien di maintain, jadi maksudnya Hmm. ya sebisa mungkin uh, jaga jaga hubungan baik, selalu kasih yang terbaik. Betul. Terus
Mhm. profesionalisme tuh semacam kayak on time, baik itu pas meeting, pas deadline, Mhm. pas apa namanya ya kita patuhi timeline gitu ya, menjaga Mhm. menjaga menjaga perasaan dan apa waktu satu sama Hubungan baik lain ya. gitu. Menjaga jadi profesional, be profesional, terus menurut aku kadang-kadang komunikasi sih. Jadi Ya. gambar kita itu bagus, tapi yang tadi aku bilang kita juga harus um, melengkapi skill set gitu. Jadi kalau menurut aku ilustrator zaman sekarang itu nggak hanya uh, gambar aja gitu, tapi juga dia Karyanya aja. harus bisa storytelling, harus bisa menjelaskan, harus Bercerita. bisa bercerita gitu. Menurut aku itu harus latihan sih, karena menuangkan apa yang ada dalam pikiran menjadi bentuk tulisan, gambar, konten, ilustrasi, komik, itu harus latihan, mau nggak mau gitu. Jadi memang klise latihan, tapi it works. Mungkin itu sih. Dan satu hal juga ya Mbak Putih yang selama ini saya apa ya, kayak networking itu juga penting ya. Kayak tadi ketemu Mm-mm. ketemu Ko Ernest, Mbak Mera itu juga dari Mm-mm. networking juga kan, kalau misalkan Iya, dibilang iya, iya, tuh. betul, betul. Kadang-kadang juga networking itu nggak harus orang kenal kita sebagai dalam Hmm. ilustrator. Kadang-kadang ya silaturahmi Hmm. aja kayak teman sesama blogger gitu. Tapi Iya ternyata betul. tahu kita bisa gambar, itu bisa juga sih. Menurut Ya, aku bisa banget. oke. Berarti semuanya mulai dari kita awal eh, apa belajar, terus networking, terus juga apa hasilnya dipublish di Instagram itu juga membantu sekali ya untuk Gitu. para ilustrator. Kayaknya udah gak terasa 1,5 jam ini, Mbak, kita ngobrol. Dan kayaknya Seneng banget. masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari followers kita ini. Mungkin kita nanti ada sesi di YouTube atau di sesi lainnya ngobrol-ngobrol. Kalau nanti mungkin udah masa pandemi udah berakhir, mungkin kita bisa tatap muka atau bikin konten bareng yang bisa Amin. ada pertanyaan dari followers nanti kita bisa tanyain lagi. Jangan lupa Terima untuk follow kasih. follow juga Instagramnya Mbak Putih di By Putih ya, Mbak. Ya, Oke, thank you banget Mbak Putih udah join di ngobrol bareng Blogfam. terima Semoga kasih sukses. semuanya yang udah nonton juga. Terus ditunggu karya-karyanya yang lebih sensasional dan lebih luar biasa lagi untuk kita semuanya. Oke, Thank thank you you nih banget Sita Mbak nonton dari Putih. awal sampai akhir. Thank you semuanya yang Thank udah you nonton. yang Thank you udah Mas tanya-tanya. Salman. Thank you. Maaf kalau ada Bye-bye. kesalahan. Thank you Mbak Vi, thank you Blog Farm. Thank you semuanya. Bye-bye.